Kenyataan di lapangan memang membuktikan bahwa tidak gampang untuk membuat masyarakat ini kemudian mematuhi dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Sudah diberikan edukasi, sudah diberikan pengetahuan, bahkan setiap hari juga masyarakat membaca dan melihat jumlah angka kenaikan kasus positif corona yang ada di tanah air. Jumlah pasien juga semakin meningkat dan ada juga wilayah-wilayah di beberapa provinsi ataupun juga kota kabupaten yang statusnya juga masih zona merah. Tapi itu rupanya tidak membuat masyarakat serta-merta menjadi disiplin. Masih banyak yang lalai menggunakan masker. Lalu ketika sanksi diberlakukan, mulai dari sanksi sosial, disuruh menyanyi, hingga kemudian ditetapkan denda sebesar maksimal Rp150.000. Apakah kemudian sanksi ataupun hukuman ini membuat mereka akhirnya mau melaksanakan aturan, mau melaksanakan protokol kesehatan? Kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah hadir di studio dan juga sudah terhubung dengan kami dari luar. Yang ada di studio menemani saya Dr. Yusuf Kristianto selaku Dokter Public Health. Selamat malam, Dr. Yusuf. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya lihat dok tadi bawa banyak sekali perangkat, perkakas. Nanti kita akan bahas satu-satu dok. Ya, kita akan menyapa terlebih dahulu para narasumber yang sudah bergabung dengan kita. Wakil Gubernur Jawa Timur, Mas Emil Dardak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ada juga tentunya Mas Agus Pambagio selaku pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Agus. Waalaikumsalam, selamat malam Putri. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang biasanya juga semangat ini Mas Imam Beprasojo selaku sosiolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Imam. Selamat malam, Mbak Putri. Tapi ini suara Anda kurang begitu jelas nih di saya nih. Suaranya kurang jelas, Mas Imam? Ya. Sampai sekarang masih? Mas Imam. Baik, coba kami akan perbaiki hubungan koneksi dan juga telekomunikasi dengan Mas Imam. Sambil kita menanti hubungan diperbaiki dengan Mas Imam, sebelum kita nanti berbincang-bincang dengan baik Mas Agus, Mas Imam dan juga Mas Emil. Dokter, saya minta tolong dijelaskan. Ini banyak sekali alat-alat apa saja? Karena saya dengar-dengar tadi dari teman-teman yang sudah antri mencoba di depan ini melihat salah satu alat yang bisa digunakan untuk membuktikan kita ini positif corona atau enggak, begitu ya? Ini membuktikan bahwa kadar oksigen kita tinggi atau tidak. Baik. Jadi termogan itu kan hanya 30% kita diukur panasnya, yang di Indonesia 30% itu terdeteksi corona dengan peningkatan suhu hanya 30%. Baik. Sementara alat ini adalah mengukur saturasi oksigen. Mbak bisa coba berapa oksigennya Mbak. Nah, tapi hubungan antara oksigen dengan COVID sendiri apa? Kalau kita oksigennya tinggi artinya kita tidak terjangkit, begitu? Atau seperti artinya apa? Semua pasien yang menderita COVID itu pasti akan terjadi kekurangan oksigen pada tubuhnya. Jadi alat ini bisa membuktikan bahwa oksigen sangat tinggi pada setiap orang yang normal. Kemudian juga alat ini membuktikan, nanti kita bisa coba juga, dengan alat ini kita bisa memperlihatkan, karena banyak orang yang bandel tidak pakai masker, dan mengatakan kalau saya pakai masker, sesak napas, oksigen saya turun. Nah dengan alat ini tidak ada terbukti selalu oksigen kita tetap tinggi 99%. Walaupun pakai masker. Kita bisa buktikan. Nanti saya akan buktikan langsung. Ini pertama caranya seperti apa dok? Oke, nanti dipasang di sini aja. Ya, ini saya masukkan di sini. Baik, ini masih berproses, pemirsa. Sambil kita tunggu nanti akan ditampilkan angka di sini, begitu. Betul. Angka berapa kadar oksigen yang ada di tubuh saya. Prosesnya berapa lama ini? Sebentar itu Mbak. Oke. Masih menunggu, tapi minimal berapa ini dok? Sebentar kok, dia hanya nggak sampai 1 menit. Maksudnya berapa kadar oksigen? 99%. Nah ini kan Mbak, sekarang Mbak karena lagi bicara kan. Ini saya 87. Sekarang naik lagi. Naik lagi, baik. Terus 88 naik, betul. Terus naik. Oke. Ini artinya oksigennya 89. Kan cukup baik, iya. Artinya ini dalam angka yang cukup baik. Cukup baik, iya. Baik. Ini biasanya paling rendah berapa, dok? Sekitar angkanya? 80 kita udah mulai kita harus hati-hati warning. Tapi kalau 90, 89 itu oke, masih bagus. Dan ini nanti kita bisa buktikan ketika nanti Mbak Putri pakai masker. Ketika pakai masker ya. Iya, baik. Ini kalau lihat kacamatanya juga peralatan khusus itu dok? Iya, jadi artinya kita selain menggunakan masker, kenapa? Karena titik point entry dari COVID adalah hidung, mulut, dan mata. Kalau mata kita tetap tidak terlindung, jadi ini kan buat gaya-gayaan, kita iseng masuk, tangan kita masuk, kita beresiko juga
Baik. tertular. Kira-kira itu. Ya, nanti kita akan bahas lagi karena banyak sekali masyarakat yang punya alasan nggak mau pakai Nggak pakai masker, karena sesak betul. nafas, mengganggu pernafasan. Ini kita lihat bagaimana upaya penegakan kedisiplinannya juga di berbagai daerah. Kalau di Jawa Timur, Mas Emil, hingga saat ini seperti apa upaya untuk memberikan sanksi ataupun hukuman kepada masyarakat yang lalai tidak memakai masker? Ya, sampai saat ini memang sebelum adanya revisi Perda mengenai ketentraman dan ketertiban, ini memang peraturan wali kota dan peraturan bupati digunakan sebagai landasan. Namun demikian, kita juga berkaca, contohnya di DKI waktu itu Ombudsman pernah angkat suara, angkat bicara mengenai sanksi-sanksi yang sifatnya lebih punitif, lebih memiliki efek jera, itu memerlukan peraturan daerah. Begitu, ini yang disampaikan Ombudsman. Nah, inilah persis yang kita lakukan, melandasi itu dengan peraturan daerah. Kemarin sudah ada kesepakatan akhir dari DPRD dengan eksekutif, dan saat ini hanya ada satu PR kecil aja dari Kementerian Dalam Negeri untuk finalisasi yang mudah-mudahan lusa sudah bisa kita bereskan dengan BPRD. Baik, kalau sanksinya mungkin sudah bisa diberi bocoran kepada kami, Mas Emil, yang digodok itu akan diberikan sanksi seperti apa kepada masyarakat yang melanggar? Sanksi-sanksinya ini ranahnya bisa sampai ke pidana sebenarnya, karena ini masalah nyawa kan ini, jadi berjenjang lah artinya, mulai dari administratif sampai ke pidana begitu. Jadi ini memberikan landasan untuk menerapkan sanksi seperti denda ya, yang kemudian tentunya diharapkan memberikan efek jera. Nah, penegakannya juga dimungkinkan bukan hanya Satpol PP, tapi TNI dan Polri bisa ikut terlibat dalam membantu penegakan aturan ini. Sehingga kita mengharapkan bahwa ini akan benar-benar menunjukkan keseriusan kepada pelanggar protokol kesehatan. Jangan main-main, karena tentunya akan ada sanksi yang serius dari dilandasi aturan ini. Baik, kita beralih ke Mas Imam. Mas Imam, ini kan pandemi virus corona bukan hanya sebulan 2 bulan sudah ada di tanah air, tapi sudah menginjak 4 sampai ke 5 bulan. Tapi rasanya masyarakat ini kesadarannya untuk bisa menaati protokol kesehatan juga masih rendah. Masih banyak loh Mas, kalau kita lihat di jalan kanan kiri itu yang jalan begitu saja, nggak pakai masker, bahkan juga nggak jaga jarak, Mas Imam. Ya memang lemah ya, kita ini tingkat kesadaran, kedisiplinan itu relatif rendah. Nah, kalau kita lihat bahwa orang itu kan cenderung ikut-ikutan ya, psikologi massa itu kalau di satu tempat banyak sekali pelanggar, maka kecenderungan orang-orang yang tadinya mau disiplin pun ikut-ikutan. Nah, makanya ini perlu ada upaya pembentukan ya kelompok-kelompok yang patuh. Nah, itu di setiap tempat harus dibangun itu, dan orang itu dijadikan pasukan tim ataupun kelompok yang menjadi penegak sesama warga, paling tidak mengingatkan. Jadi pasukan-pasukan yang patuh hukum ya, atau kelompok-kelompok yang patuh hukum itu harus diperkuat. Ini teorinya yang sederhana aja ya. Kalau ada satu kelompok patuh ya di satu sebelah kiri, satu kelompok yang atau sebelah kiri yang tidak patuh, sebelah kanan yang patuh ya, di tengahnya tuh kecenderungan ikut-ikutan dari yang kedua kelompok ini. Nah, kalau kelompok yang tidak patuh itu dominan dan banyak, apalagi dia artikulatif, maka yang di tengah akan ikut. Oleh karena itu kita di dalam satu komunitas itu harus dibangun kelompok-kelompok patuh itu, dan itu dijadikan sebagai kelompok referensi, kelompok penegak, kelompok yang menjadi pendorong dari kepatuhan. Jadi nggak bisa hanya pemerintah saja. Nah, itu infrastruktur sosial kayak gitu, seperti itu harus betul-betul dipikirkan untuk dibangun. Tidak hanya di jalan raya tentunya, tapi di pusat-pusat kerumunan, di masjid, di pasar, ya, di mal, di kantor. Kelompok-kelompok patuh itu harus betul-betul dibangun dan diperkuat.
Baik, idealnya kalau kata Mas Imam tadi, kelompok-kelompok yang patuh ini harus dominan, banyak, dan artikulatif. Masalahnya kalau ternyata Mas Imam di lapangan ini, kemudian kelompok-kelompok yang patuh ini tidak banyak, tidak seartikulatif yang seharusnya, sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya, dan juga tidak bisa menarik masyarakat yang di tengah-tengah tadi kata Mas Imam untuk kegolongannya, itu seperti apa kemudian? Nanti dijawab Mas Imam. Mas Agus juga nanti bisa berikan pandangannya terhadap sanksi, baik itu sanksi hukuman, denda, ataupun juga sanksi sosial yang diberikan kepada mereka yang melanggar. Tapi setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali.